Selanjutnya atau yang terakhir akan saya coba bahas soal nomor 18. Jadi ini ada soal cerita, Herman dan Rudy hendak menyeberangi sebuah sungai dari titik P ke titik Q. Herman berusaha berenang pada garis lurus PQ, sedangkan Rudy berenang tegak lurus arus. Bla bla bla, diketahui kecepatan arus PAT, Herman Rudy terhadap air, PHAP tunjukkan bahwa kecepatan Rudy agar tiba di Q pada adalah ini. Jadi kita coba sketsa dulu. Jadi di sini ada sebuah sungai. Misal ini titik P, ini titik Q. Nah, di sungai ini ada arus kecepatannya VAT. Herman berusaha berenang tegak lurus, berarti dia berenang ke arah yang tidak tegak lurus agar nanti resultannya sesuai. Jadi ini ada kecepatan renangnya Herman atau ya vektor kecepatannya Herman. Nanti dia ditambah dengan vektor air, didapatkan dia hasilnya berenang tegak lurus. Atau di sini saya tulis VH. Lalu Rudy berenang lurus terhadap arus sehingga nanti dia mendapat resultan sebagai berikut. Jadi ini selain VH ini juga kecepatannya Rudy terhadap air. Tapi dia lupa bahwa ada ini. Sehingga nanti Rudy akan sampai di seberang sungai pada titik misal Q aksen. Nah, biar bisa ke Q lagi dia harus berjalan. Saya misalkan ini nanti VRJ atau kecepatan Rudy berjalan. Agar mereka sampai pada waktu yang bersamaan, maka waktu dari Herman harus sama dengan waktu dari Rudy. Waktunya Herman itu jarak PQ per V Herman. Nah, sementara waktunya Rudy itu adalah PQ aksen. Nah, PQ ditambah dia bergerak dari Q aksen. Kalau ini V Rudy, ini VR, maka ini adalah V Rudy berjalan. Jadi saya coba ulangi lagi, mungkin dengan warna yang berbeda. Jadi Herman berusaha berenang tegak lurus. Ini. Nah, agar dia berenang tegak lurus, maka dia harus memperhitungkan kecepatan sungai. Sehingga agar lurus dia bergerak miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat dia resultannya adalah lurus ini. Nah, Herman itu berenang lurus.
sehingga dia mendapat akibat dari kecepatan sungai, dia akan sampai di titik key action. Jadi ketika Rudy sampai ke key Herman, jadi kalau Rudy dia kan berenangnya nyerong, tapi karena ada faktor ini VAT, maka dia akan sampai tepat di key. Jadi dia berusaha untuk berenang lurus, sehingga dia berenangnya berbelok untuk memperhitungkan faktor ini. Herman berenang lurus, sehingga nanti dia akan sampai di sini dan harus berjalan menuju titik key. Karena kecepatan renang dari Rudy dan Herman itu sama, maka nanti otomatis Herman akan lebih cepat sampai ke sini. Tapi dia harus bergerak, jadi nanti Rudy hanya menempuh ini, waktu yang digunakan Rudy hanya untuk menempuh sepanjang sungai saja. Sementara Herman nanti, selain dia menyeberangi sungai, dia juga harus berjalan di tepi sungai. Jadi langsung saja ini kita tuliskan Becky. Kecepatannya Herman itu adalah kecepatan dia ditambahkan dengan kecepatan arus atau air tanah. Ini dia akan sama dengan kecepatannya dia sendiri. Lalu ini key action ini adalah akibat dari laju Herman, akibat dari laju sungai selama waktu yang ditempuh Herman untuk ini. Jadi ini adalah Becky per V. Dia harus menebusnya dengan ini. Maka di sini Becky bisa kita hilangkan semua. Kita akan punya ini 1 per, lah ini kita cari besarnya saja, P kuadrat tambah PAT kuadrat 1 per ini V akar dari V kuadrat ditambah ini PAT per V dikali ini juga kita akar kuadratkan semua, ini V RJ ini tahu tidak kita kuadratkan dulu, atau kita biarkan saja ke bentuk vektornya dulu. Ini 1 per V tambah VAT, ini 1 per V, ini VAT per V dikali V RJ. Maka kalau kita mau menyendirikan VRJ, di sini ada 1 per V plus VAT dikurangi 1 per V sama dengan VAT per V. Ini V RJ. Atau ini kita pindah ruas ke sini, V RJ, ini ada VAT per
ini ada 1 per V tambah VAT kurangi 1/V dikalikan dengan V, sehingga nanti ini ada VAT per V per V tambah VAT ini 1. Atau kalau kita cari besarnya saja, maka nanti didapatkan ini VAT per, ini adalah akar V kuadrat per V kuadrat tambah VAT kuadrat min 1. Ini maksud saya nanti ini ada V per ini akar V kuadrat tambah VAT ini minus 1, sesuai dengan yang dikunci jawaban.